Awalnya saya merasa eh, di dalam gereja Katolik ini yang satu sakramen ini yaitu sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat tidak perlulah gitu karena kita kan kalau kita mengaku dosa gitu mohon ampun bisa langsung lah sama Tuhan, nggak usah melalui pastor atau imam gitu kan. Saya bermimpi saya ada di suatu tempat ruangan, itu ada seorang pastor, dan dalam mimpi itu saya memang udah ada niatan mau ngaku dosa. Saat itu juga saya merasakan kedamaian luar biasa. Belum pernah saya merasa bahagia sebahagia itu. Jadi Tuhan memanggil bukan satu, melainkan dua sekaligus langsung dijaring. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam program Cerita Katoliku episode yang ke-24 ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan membagikan perjalanan panggilannya menjadi seorang Katolik. Ini dia Bu Lili. Salve Bu Lili, apa kabar Bu? Kak Putra, puji Tuhan, baik. Iya, puji Tuhan ya Bu. Boleh Bu Lili perkenalkan diri, dari paroki mana dan sebelumnya dari mana? Oh ya, nama lengkap saya Maria Lidiawati Permadi, biasa disapa Lili atau Cilili biasanya. Saya dari wilayah Ciampea, paroki BMV Katedral Bogor. Iya, dan sahabat Katoliku keren, Bu Lili sebelumnya berasal dari Kristen Protestan, gereja GBI ya Bu ya, kemudian GKI, hingga kemudian terpanggil menjadi Katolik. Untuk keputusan yang terakhir dari Bu Lili. Kita akan mendengarkan sharing perjalanan panggilan dari Bu Lili pada episode kali ini. Bu Lili boleh diceritakan nggak bagaimana sih perjalanan Bu Lili hingga akhirnya terpanggil menjadi seorang Kristen dalam gereja Katolik yang kudus? Silakan Bu Lili. Awalnya itu ikut sama-sama ya sama suami. Sebenarnya suami agamanya justru Konghucu. Jadi aku Kristen, kemudian suami Konghucu. Nah, kami sepakat untuk pindah keyakinan. Kalau saya nggak mau pindah keyakinan menjadi Konghucu karena Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Kemudian suami juga tidak bisa menjadi Kristen karena kalau dalam agama Konghucu kan masih pegang hioh itu ya yang bisa sembahyang itu kan. Sedangkan di Kristen itu kan udah nggak boleh kan tradisi seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk pindah menjadi Katolik. Tapi bukan suatu kebetulan karena kami benar-benar mengimani iman Katolik. Kami benar-benar belajar menjadi Katolik, mulai dari ikut katekumen, kemudian dibaptis. Suami kan yang dibaptis karena dari agama Konghucu ke Katolik. Sedangkan saya cuma dikukuhkan atau diterima dalam gereja Katolik. Itu perjalanan iman kami sungguh luar biasa ya. Jadi Tuhan memanggil bukan satu, melainkan dua sekaligus langsung dijaring. Nah itu setelah itu kami menikah, sakramen perkawinan, kemudian mengikuti sakramen Krisma bersama, dan kemudian kami ikut pembelajaran seperti kursus evangelisasi pribadi CAP atau dan juga kursus kitab suci, dan juga kami melakukan banyak pelayanan di gereja. Seperti itu Kak Putra. Iya. Dan yang lebih dulu menjadi Katolik itu suami ya Bu berarti ya? Atau sama-sama bareng? Enggak, bareng. Bareng-bareng. Sama-sama belajarnya. Di tahun berapa kalau boleh masih ingat? Di tahun 2009. 2009 ya. Dan waktu katekumen iya, itu ada berapa Bu Lili teman-teman seperjuangan yang katekumen? Waktu itu lumayan banyak ya, ada sekitar 10 orang. Nah, kami karena kami
berdua gitu kan, terus bapak baptis suami kan. Itu namain kami berdua karena kami belajarnya berdua, Maria sama Yusuf, katanya karena kami pasangan berdua gitu kan. Jadi udah namain kamu Maria, kamu Yusuf. Ya udah saya pakai nama itu sampai sekarang. Iya. Seperti itu. Iya, luar biasa Bu Lili. Dan berarti Bu Lili ini panggilannya memang langsung sama suami juga ya Bu Lili ya, dari Konghucu dan juga Protestan, kemudian terpanggil bersama untuk menjadi Katolik. Dan Bu Lili waktu itu dibaptis terlebih dahulu di GBI ya Bu, waktu masih dewasa atau kecil itu yang Ya, masih dewasa. Saya memang dari kecil memang suka sekali ya, maksudnya ke gereja dan mengenal kitab suci dari kecil karena rajin sekali ke gereja. Tapi dibaptis itu baptis secara dewasa. Waktu itu masih remaja, umur 15 tahun. Gitu. Iya, dibaptis GBI, kemudian seiring berjalan waktu Bu Lili ke GKI ya Bu ya, Gereja Kristen. Ya, sempat gereja GKI. Aku lamanya tuh di gereja GKI. Karena lama-lama di gereja GBI itu kan karismatik ya. Kemudian kalau di GKI itu kan lebih slowly lah iniannya. Jadi nggak terlalu banyak band-band gitu. Kemudian saya di gereja GKI mulai belajar. Nah, kemudian pindah. Tapi kalau untuk Katolik sebenarnya dari kecil juga sudah tahu sih Katolik karena nenek kan Katolik. Nah, kemudian saya juga sekolah di sekolahan Katolik, jadi tidak asing lagi untuk Katolik. Cuma untuk pendalamannya kan itu Katolik itu luas ya, banyak iniannya ya. Jadi itu benar-benar sampai sekarang pun kami masih belajar. Iya, luar biasa Bu Lili. Perubahan apa sih yang Bu Lili rasakan setelah menjadi Katolik, lebih khusus keluarga, perubahan bersama dengan keluarga? Kami lebih rajin berdoa ya, khususnya kalau misalkan dalam menghadapi permasalahan hidup. Kadang kayaknya udah mau nyerah gitu, tapi masih ada jawaban gitu kan, lewat devosi gitu kan. Itu sampai saat ini kami masih sering berdevosi, entah itu devosi kepada Bunda Maria melalui Rosario, doa Rosario, kemudian devosi novena, 3 Salam Maria, itu masih kami lakukan. Dan itu benar-benar banyak mukjizat yang terjadi dalam keluarga kami. Seperti itu. Kemudian kami dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi ya, lebih dalam lagi, dan mengetahui kehendaknya. Sering kita tuh suka salah jalan. Kadang-kadang kan ngerasa so tahu tuh gitu kan, merasa bisa gitu kan, nggak perlu Tuhan deh gitu. Tapi ujung-ujungnya mentok gitu kan, cari Tuhan lagi, seperti itu. Dan yang lebih ini lagi, kita jadi lebih bisa sabar gitu menghadapi setiap permasalahan hidup gitu, dan lebih tenang ya, seperti di ajaran gereja Katolik itu kan hening gitu kan, menemukan Tuhan dalam keheningan. Itu dia. Iya, Bu Lili ya, dari begitu banyak ajaran gereja Katolik yang begitu kaya, ada nggak sih yang Bu Lili paling tersentuh gitu dengan ajaran Katolik? Mungkin tradisinya, mungkin sejarah gereja, atau mungkin tentang Bunda Maria, atau mungkin Santo Santa, atau sakramen-sakramen, atau apa yang membuat Bu Lili itu tersentuh dengan ajaran gereja Katolik hingga akhirnya terpanggil. Boleh diceritakan? Sahabat Katoliko keren, yuk kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Buroko, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dalam membeli tanah untuk pembangunan gereja. Puluhan tahun mereka harus menempuh perjalanan hampir sejauh 2 jam hanya untuk bisa beribadah. Hal ini karena mereka tak memiliki gereja sama sekali. Mereka harus pergi beribadah di stasi terdekat yang letaknya di ujung perbatasan kabupaten atau ke provinsi lain, yaitu Gorontalo, hanya untuk bisa beribadah. Buroko menjadi satu-satunya ibu kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara tanpa gereja Katolik. Donasi dapat disalurkan di Bank BSG atau pilih Bank BPD Sulut 03102100523555 atas nama Paroki Santo Andreas Lolak Pantura. Mohon menambahkan angka 001 di belakang nominal transfer. Untuk konfirmasi donasi di nomor WA 082395354851. Donasi akan ditutup pada tanggal 30 Maret 2025.
Seberapapun bantuan sahabat Katoliko Keren, itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Buroko. Terima kasih sahabat Katoliko Keren, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan. Salve! Ya, itu karena yang saya tahu kan di dalam kekristenannya, agama saya sebelumnya, itu saya cuma mengenal 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan ya kalau di sana bilangnya, atau Ekaristia. Nah, itu dalam gereja Katolik kan ada 7 sakramen, tuh banyak banget deh. Dan kita kan hanya bisa terima 6 doang ya, nggak boleh 7-7-nya, jadi harus memilih antara sakramen perkawinan atau sakramen tabisan atau imamat ya kan. Nah, itu dari 7 macam sakramen itu ada 1 sakramen yang jujur di hati aku masih bergejolak gitu, masih menentang. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya sudah bisa menyelesaikan itu karena Tuhan sendiri yang menyelesaikan, membantu menyelesaikan dalam diri saya. Saya akan sharing juga tentang sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat ini. Awalnya saya merasa di dalam gereja Katolik ini yang 1 sakramen ini, yaitu sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat, tidak perlulah gitu, karena kita kan kalau kita mengaku dosa gitu, mohon ampun, bisa langsung lah sama Tuhan, nggak usah melalui pastor atau imam gitu kan. Karena pemahaman saya kan dulu seperti itu, karena belum tahu gitu, belum mengenal jauh tentang Katolik. Nah, itu saya pikir alasannya gini, karena pastor juga kan manusia gitu kan, jadi dia juga pasti punya dosa, masa kita mau ngaku sama-sama sama orang berdosa sih? Itu pemikiran saya yang salah gitu, yang sempit, yang keliru. Nah, kemudian berjalannya waktu, saat mau diterima dalam gereja Katolik kan kita juga harus ngaku dosa kan. Nah, itu kan saya masih bergejolak kan, saya belum bisa nerima gitu secara pribadi gitu kan. Kemudian saya akhirnya ngikutin juga pengakuan dosa, tapi dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi pada waktu saya masuk ruang pengakuan dosa, saya sengaja volume suara saya kecilin supaya pastor atau imamnya nggak dengar tuh dosa-dosa saya. Saya cukup dengar pastornya bilang mengampuni saya, udah cukup gitu. Jadi nggak usah pastor ini, nggak usah denger deh dosa-dosa saya malu gitu kan. Gitu. Saya sembunyiin gitu, itu semua saya sembunyiin gitu kan. Jadi setiap kali ada sakramen tobat gitu kan, biasa kan 1 tahun 2 kali ya, Natal sama Paskah. Itu saya tetap datang gitu, tapi dengan tidak sungguh-sungguh. Dalam artian saya datang ke situ cuma udah deh asal ini aja, nggak ngomongnya nggak jelas gitu, supaya pastornya nggak tahu dosa-dosa saya. Itu bener-bener yang nggak tahu kenapa saya punya pikiran kayak gitu, niatnya tuh nggak baik, pokoknya nggak sungguh-sungguh. Dari situ saya mulai belajar gitu kan, sedikit-sedikit tentang sakramen tobat. Nah, sampai akhirnya satu peristiwa yang mengubahkan diri saya dan pemahaman saya tentang sakramen tobat ini. Itu ada satu peristiwa di mana saya benar-benar mengalami suatu kejatuhan ya, maksudnya dalam artian saya benar-benar menghadapi permasalahan yang bertubi-tubi, entah itu dari keluarga, dari pekerjaan, dari keuangan, semua campur aduk, membuat saya, belum lagi ditambah dengan orang-orang yang terus menyalahkan gitu kan, buat kita tuh kayak berubah gitu, yang tadinya kita sabar, yang tadinya kita lembut, itu berubah drastis. Itu saya menjadi orang yang sensitif, menjadi orang yang pemarah, pendendam. Lebih dari itu, saya menyakiti hati Tuhan, dan lebih dari itu juga saya ingin melawan Tuhan. Itu yang benar-benar membuat saya, aduh Tuhan, ini titik kejatuhan saya benar-benar. Dalam keadaan seperti itu, untungnya Tuhan masih berbelas kasih kepada saya. Saya disadarkan, diingatkan sebelum Tuhan benar-benar murka dan marah sama saya. Tuhan ingatkan saya, kemudian saya menyesal. Saya benar-benar mohon ampun sama Tuhan. Saya menangis. Dan kemudian masih pakai cara yang lama nih, yang seperti yang saya lakukan dulu. Saya masuk ke dalam kamar, saya tutup pintu, kemudian saya nyalakan lilin,
saya berdoa, saya bercerita sama Tuhan, langsung sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan dosa ini, dan betul-betul saya mohon ampun sama Tuhan. Ya seperti perempuan atau manusia biasa, saat mengakui semua dosa-dosa kita pasti nangis sejadi-jadinya. Nangisnya tuh sampai yang akhirnya kecapean sendiri, kemudian tidur. Dalam tidur itu saya bermimpi. Nah itu saya bermimpi, saya ada di suatu tempat ruangan, itu ada seorang pastor, dan dalam mimpi itu saya memang udah ada niatan mau ngaku dosa itu kepada pastor atau imam. Nah itu tapi bukan di ruang pengakuan dosa yang ada biliknya itu, bukan. Jadi seperti ruangan aja, duduk kayak orang tamu lah gitu kan, duduk saling bersampingan gitu. Pastor menggunakan stola tetap. Nah kemudian saya menceritakan, saya tidak lagi bisik-bisik gitu kan, tidak lagi volumenya dikecilin tuh waktu pas ngaku dosa dalam mimpi itu. Saya dengan lantang, dengan jelas saya mengakui semua dosa-dosa saya, kesalahan saya menentang Tuhan, saya mau melawan Tuhan. Kemudian saat itu juga saya melihat ada cahaya, ada sinar yang terang seperti manusia gitu kan, bentuknya maksudnya berdiri gitu kan di samping pastor. Aku merinding kalau ingat itu. Nah terus kemudian dia tersenyum melihat saya, dan saya mengenali siapa dia. Dialah Tuhan saya, Tuhan Yesus. Dia benar-benar ada di saat itu, dan tepat berada di samping pastor yang saya sedang mengaku dosa itu. Saat itu juga saya merasakan kedamaian luar biasa. Belum pernah saya merasa bahagia sebahagia itu. Seperti apa ya, kita yang udah ngangkat beban berat gitu kan, mikul sesuatu yang berat, tiba-tiba dilepasin kan ringan kan, enak gitu kan. Nah itu seperti itu. Bahkan sesuatu yang damai gitu, lepas gitu. Tidak ada sesuatu pun yang mengikat gitu. Itu perasaan yang saya alami saat dalam mimpi. Kemudian saya terbangun, mungkin karena habis kecapean nangis itu kan. Nah itu sukacita itu, kedamaian itu masih tetap saya rasakan waktu pas bangun dari tidur itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena saya sudah bertemu sama Tuhan langsung. Saya melihat dalam sakramen tobat Engkau sungguh-sungguh ada gitu. Saya mohon ampun Tuhan kalau selama ini saya berpikir kalau pastor itu hanya manusia biasa yang cuma sama-sama orang berdosa. Nah dari situ saya mulai punya keberanian untuk oke, kalau gitu saya harus mengambil tindakan untuk mengaku dosa. Keesokan harinya, kebetulan hari Jumat ya, Jumat pertama saya misa kan di paroki. Nah saya udah niat tuh dari rumah kan mau ngaku dosa ke ruang pengakuan. Kemudian setelah misa saya langsung bertemu. Saya kan nggak tahu kan mau ketemu sama Romo siapa. Nah kemudian saya bertemu sama Romo yang ada dalam mimpi saya. Itu kan suatu, ya Tuhan ini kebetulan kali ya gitu kan. Udah gitu saya nggak dibawa ke ruang pengakuan dosa, saya dibawa ke ruangannya sama persis seperti yang ada dalam mimpi saya. Itu ruangannya seperti ruang tamu yang saya bilang itu. Nah kemudian kita duduk bersampingan, saya sama pastor, kemudian pastor pakai stola, kemudian dia duduk samping saya. Kata-kata yang saya keluar dari mulut saya pun sama seperti yang dalam mimpi, sama persis. Saya ngaku semuanya dengan jelas, dengan terang, dan penitensi yang diberikan sama pastor pun sama. Saat itu juga saya bertobat, saya bilang, Tuhan saya yakin Tuhan juga ada di sini. Tuhan, saya tahu Tuhan ada di sini. Tuhan bawa saya ke sini dengan benar-benar yang nyatanya gitu ya kan. Ya puji Tuhan. Kemudian saya pulang dengan sukacita. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan mau nunjukin kepada saya bahwa pengakuan dosa itu kan sakramen tobat yang ada dalam iman gereja Katolik kita itu sungguh-sungguh benar-benar Tuhan ada di situ. Dan Tuhan menanti kita, menunggu kita. Tuhan benar-benar ingin kita sungguh-sungguh bertobat. Gitu. Terus
satu lagi yang buat saya jadi semakin yakin gitu kan dengan sakramen tobat ini, karena pada saat kita ngerasa ragu gitu kan, itu mungkin kita mengikuti maunya setan si iblis ya. Jadi bukannya maunya Tuhan, tapi maunya Tuhan itu kita benar-benar sungguh-sungguh datang. Saya jadi ingat cerita tentang Adam dan Hawa pada saat melakukan dosa ya, Kak Putra, itu kan pada di kitab Kejadian ya, Kejadian 3 itu, bahwa pada saat manusia berbuat dosa, apa yang manusia lakukan? Dia bersembunyi. Bukan, kemudian Tuhan mencari dan manggil, di mana engkau gitu. Itulah saat itu saya merasa, Tuhan terima kasih, Tuhan udah tunggu saya gitu kan. Tuhan udah berbaik hati, setia gitu kan. Sampai saya benar-benar datang dengan kesungguhan, bukan dengan main-main lagi gitu. Itu Kak, yang membuat saya jadi semakin yakin sakramen tobat yang awalnya itu saya benar-benar bertentangan banget deh. Itu kan. Karena Bu Lili belum Katolik, juga berasal dari latar yang bukan Katolik, jadi bertentangan juga kan, bergumul dengan untuk sakramen tersebut ya Bu Lili. Luar biasa perjalanan dari Bu Lili. Bu Lili ini mungkin balik lagi ke awal yang tadi Bu Lili cerita, bersama suami katekumennya bareng-bareng. Itu katekumen itu setelah berapa tahun menikah atau sebelum menikah yang katekumen itu? Sebelum menikah. Sebelum menikah katekumen, dan waktu itu Bu Lili Protestan, calon suami dari Bu Lili Konghucu, yang membuat keputusan untuk mau menikah di Katolik itu siapa terlebih dahulu? Suami kah atau Bu Lili yang kita nikah aja yuk di Katolik, masuk Katolik gitu, atau siapa yang lebih dulu ajak? Suami sih ya, suami kan bilang saya nggak bisa ikut Kristen. Terus saya dengan lantang ya saya bilang saya nggak bisa ninggalin Tuhan saya, Tuhan Yesus, saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Terus suami yang awalnya kasih solusi, yaudah kita pindah Katolik aja gitu kan. Terus aku sempat mikir juga kan, ini Katolik juga kan ada Bunda Maria gitu kan. Terus belum lagi yang ini kan sakramen itu kan terakhir aku tahu gitu kan. Nah itu sempat yang bikin ragu juga, tapi ya udahlah kita jalani dulu, kita belajar sama-sama. Nah untuk kedepannya ya kita iniin aja, serahin aja sama Tuhan itu. Hingga akhirnya pengalaman-pengalaman yang ada sering berjalan waktu, Bu Lili jadi semakin cinta ya dengan iman Katolik ya Bu Lili. Salah satunya sakramen tobat ya Bu Lili ya. Iya, sangat. Iya, dan Bu Lili sharingnya begitu luar biasa dan tak terasa sharing kita sudah hampir selesai. Apa sih pesan dari Bu Lili untuk umat Katolik atau sahabat Katolik Ukraina yang lagi nonton? Silakan Bu Lili. Pesan saya untuk sahabat Katolik Ukraina, khususnya untuk sakramen tobat ya atau rekonsiliasi, jangan pernah takut, jangan pernah merasa rendah diri atau merasa tidak pantas gitu. Apapun keadaanmu, apapun diri kamu gitu, sehancur apapun dirimu gitu kan, sekecewa apapun kamu gitu, Tuhan pasti akan mengasihi dan menantikan kita untuk datang kepadanya dalam pertobatan yang sejati. Rendahkanlah dirimu dan jangan keraskan hatimu. Kemudian jangan berkata bahwa saya tidak berdosa gitu kan, jadi tidak memerlukan sakramen tobat gitu kan, atau saya sudah hidup benar, melakukan banyak pelayanan di gereja sehingga tidak perlu lagi mengaku dosa. Itu suatu bentuk kesombongan, keangkuhan. Itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ingat, sekelas malaikat saja bisa jatuh karena kesombongan, apalagi kita manusia biasa. Kita butuh Tuhan, kita butuh pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu lebih utama. Dan satu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai saat ini, yaitu dalam kitab Yakobus bab 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ia akan lari dari hadapanmu. Jadi bagaimana kita tunduk kepada Allah saat kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Dan kita tidak bisa sendiri bertobat itu. Betul,
kita perlu imam, kita perlu pastor, kita perlu orang-orang yang benar-benar sudah terpanggil, terpilih gitu kan, untuk menyatakan dosa kita sudah diampuni. Itu aja Kak. Iya, amin Bu Lili. Terima kasih banyak Bu Lili untuk sharingnya yang luar biasa. Semoga Tuhan selalu memberkati. Bunda Maria selalu mendoakan Bu Lili bersama keluarga dalam setiap karya, aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan ya Bu Lili. Amin. Iya. Dan sahabat Katolik Keren, sampai di sini dulu program Cerita Katoliku episode ke-24, yaitu Bu Lili. Dan sampai jumpa di episode yang akan mendatang, yang akan menghadirkan berbagai narasumber dengan kisah mereka, perjalanan mereka menjadi Katolik yang begitu luar biasa seperti Bu Lili pada hari ini. Salve! Bu Lili, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.